Kita sedang berada di titik yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Di satu sisi, publik ingin hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Tapi di sisi lain, muncul pertanyaan besar. Apakah hukum kita sedang ditegakkan atau justru sedang dipertontonkan? Kasus demi kasus bermunculan. Nama demi nama diseret ke ruang publik. Tapi yang justru mengemuka adalah satu hal, yakni ketidakpastian. Kasus yang menimpa Amsal Christy Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, belum lama ini menjadi salah satu contoh bagaimana aparat penegak hukum kini berada di bawah sorotan tajam. Publik bertanya, apakah proses hukum sudah berjalan objektif? Atau ada narasi yang dikembangkan terlebih dulu sebelum fakta diuji di pengadilan? Dalam sistem hukum modern, prinsipnya sebetulnya sederhana. Harus ada due process of law. Artinya adalah proses harus adil. Bukti harus kuat. Dan tuduhan harus bisa dibuktikan di pengadilan, bukan di ruang opini publik. Sekarang begini. Kita masuk ke salah satu kasus yang masih berjalan dan paling banyak menyita perhatian belakangan ini. Kasus yang menyeret nama Nadiem Makarim. Anak muda yang dulu begitu dielu-elukan karena inovasinya membangun Gojek, salah satu unicorn di Indonesia. Kasus Nadiem bisa jadi adalah contoh terbaik bagaimana hukum telah terjerembab dalam adu narasi seraya abai pada fakta-fakta hukum. Mari kita bedah sedikit saja kasus ini berdasarkan fakta persidangan. Yang pertama, dakwaan yang tidak terbukti. Dari puluhan kali persidangan dengan lebih dari 50 saksi, faktanya adalah tidak satu pun dakwaan utama terbukti secara meyakinkan. Ini bukan opini loh. Ini fakta yang muncul dalam proses persidangan itu sendiri. Yang kedua, narasi adanya WhatsApp group Core Team hilang dari dakwaan. Awalnya, publik digiring pada narasi ada WhatsApp group Mas Menteri Core Team yang disebut sebagai indikasi mens rea atau niat jahat karena membahas Chromebook sebelum pelantikan. Namun begitu, dalam perkembangan sidang peradilan, narasi ini tidak terbukti, bahkan hilang dari dakwaan. Lalu, apa masalahnya? Masalahnya adalah persepsi publik sudah terbentuk lebih dulu. Yang ketiga, soal tuduhan hasil korupsi sebesar 809 miliar tidak terbukti. Faktanya apa? Transaksi korporasi sebesar 809 miliar ini bukan hasil korupsi, melainkan itu adalah transaksi antar perusahaan, antar PT Gojek Indonesia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Artinya apa? Ini kan bukan aliran dana pribadi. Ya kan? Yang keempat sekarang, soal kerugian negara yang mencapai 1,5 triliun juga tidak terbukti. Dan tuduhan lain dalam kasus ini adalah adanya kerugian negara akibat pengadaan Chromebook. Namun begitu, berdasarkan data Kemendikbud-Ristek, ada sekitar 85-97% dari 1,4 juta lebih laptop Chromebook yang didistribusikan ke 77.000 sekolah, nyatanya apa? Masih aktif digunakan, iya kan? Ini membantah narasi bahwa program ini mandek. Sulit untuk menyebutkan ada kerugian negara jika manfaat dari pengadaan Chromebook ternyata masih dinikmati para murid sampai sekarang. Yang kelima, tuduhan bahwa CDM atau Chrome Device Management senilai 621 miliar tidak berguna. Ini terbantahkan. Fakta di persidangan justru menunjukkan kebalikannya. Saksi ahli menyebutkan bahwa CDM memungkinkan kontrol penuh penggunaan laptop, pembatasan laptop hanya digunakan untuk pembelajaran dan juga pengawasan oleh kementerian. Jadi CDM ini bukan tidak berguna, tapi justru dia adalah alat kontrol yang utama. Sekarang yang keenam, tidak ada pelanggaran prosedur. Dalam kasus Nadiem Makarim ini, fakta yang paling penting adalah apa? Bahwa proses pengadaan telah melibatkan banyak institusi negara dan itu sejak awal. Ada Jamdatun atau Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Ada LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ada juga BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dan juga ada KPPU
atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apa ini artinya? Ini artinya semua proses bukan keputusan sepihak, melainkan sudah melalui mekanisme checks and balances. Nah, sampai di titik ini, ada pertanyaan besar kita adalah, apa dampak dari masalah hukum ini ke depannya? Dan apa dampaknya buat masa depan Indonesia? Ketika kasus hukum sudah sampai membuat Presiden turun tangan, itu sinyal apa? Jelas, ini ada sesuatu yang tidak biasa. Dalam kasus yang menyeret nama Tom Lembong dan Ira Puspadewi misalnya, intervensi Presiden menunjukkan satu hal yang penting. Ada kekhawatiran bahwa proses hukum ini bisa berdampak lebih luas, bukan hanya ke individu, tapi sampai kepada kepercayaan pada sistem. Karena hukum, ketika dipersepsikan tidak pasti, yang runtuh bukan hanya satu orang, tapi yang runtuh adalah kepercayaan publik terhadap negara. Ini yang paling berbahaya. Ketika para profesional masuk ke pemerintahan, berusaha membenahi sistem dan mengambil keputusan kebijakan, yang terjadi apa? Justru mereka ini berujung pada kriminalisasi. Maka pesan yang muncul kepada publik sudah terang benderang, lebih aman tidak berbuat apa-apa. Dan kalau ini terjadi secara sistemik, negara akan diisi oleh orang-orang yang bermain aman, bukan yang berani membuat terobosan, bukan yang berani berinovasi. Jadi ketika kebijakan bisa dikriminalisasi, keputusan administratif bisa menjadi perkara pidana, dan persepsi dibentuk sebelum pembuktian, maka yang terjadi adalah ketidakpastian hukum. Dan ketidakpastian hukum punya efek langsung, yakni para investor menjadi ragu. Para pelaku usaha menahan ekspansi, hingga para pejabat publik takut mengambil keputusan. Prof. Mahfud MD adalah salah seorang ahli hukum yang sering mengingatkan soal ini. Sejak masih menjabat Menko Polhukam di pemerintahan Presiden Joko Widodo, di tahun 2023, Prof. Mahfud sudah mengingatkan bahwa dunia usaha akan merasakan efek positif apabila kepastian hukum dapat diwujudkan. Dan pada akhirnya, ini menentukan kesejahteraan rakyat. Jadi kita paham, logikanya sangat sederhana. Tanpa kepastian hukum, tidak ada investasi. Tanpa investasi, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Dan tanpa pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat akan stagnan. Pastinya, tidak ada yang menyangkal bahwa penegakan hukum itu penting. Dia memang sangat penting, tapi ada yang lebih penting lagi, yakni penegakan hukum yang adil, konsisten, dan berbasis bukti. Bukan berbasis narasi, bukan berbasis persepsi. Jadi, ketika hukum kehilangan kepastian, yang hilang bukan hanya keadilan, tapi juga masa depan bangsa.